Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat melakukan aktivitas kita masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal dari Bapak dosen yang diberikan. Sebelum saya menjawab soalnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Julius Lantu dengan NIM 20103333. Untuk soal nomor yang pertama di sini yaitu sebutkan manfaat merek bagi produsen dan konsumen. Baik, sedikit saya akan menjelaskan manfaat merek bagi produsen, yaitu untuk yang pertama, merek dapat membantu kita membangun citra perusahaan dan kepentingan promosi produk. Untuk yang kedua yaitu memudahkan dalam proses pemasaran. Untuk poin yang ketiga yaitu membantu kestabilan harga. Untuk poin yang keempat yaitu menimbulkan loyalitas pembeli. Untuk yang terakhir yaitu memiliki otoritas menentukan harga dan mengurangi perbandingan harga untuk produk sejenis. Untuk soal nomor yang kedua yaitu sebut dan jelaskan 3 metode dalam penetapan harga. Untuk poin yang pertama di sini yaitu strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Pada metode yang pertama ini, harga ditentukan dengan acuan berdasarkan dari total biaya yang dikeluarkan selama proses barang tersebut diproduksi. Untuk poin yang kedua yaitu strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Metode yang kedua ini yaitu mengacu pada kondisi ataupun kebutuhan konsumen. Strategi ini memungkinkan perbedaan harga meskipun produk yang dijual sama. Untuk poin yang ketiga yaitu strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Pada metode yang ketiga ini berdasarkan persaingan. Harga lebih ditentukan berdasarkan harga produk sejenis atau sama yang dikeluarkan oleh pesaing bisnis lainnya. Untuk soal nomor yang ketiga yaitu jelaskan 2 alternatif saluran distribusi barang konsumsi. Untuk poin pertama yaitu dari produsen ke konsumen. Ini adalah saluran yang paling pendek dan paling sederhana tanpa menggunakan perantara, di mana produsen dapat menjual barang yang dihasilkan melalui pos atau langsung mendatangani rumah konsumen. Sering juga disebut saluran distribusi langsung. Untuk poin yang kedua yaitu dari produsen ke pengecer dan diteruskan ke konsumen. Di sini pengecer besar langsung melakukan pembelian pada produsen. Ada pula beberapa konsumen yang mendirikan toko pengecer sehingga dapat secara langsung melayani konsumen. Untuk soal nomor yang keempat yaitu menurut kalian, faktor-faktor apa yang paling penting dalam penentuan harga? Jelaskan alasan kalian. Menurut saya, pertimbangan mengenai biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan biaya adalah modal yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk berupa barang atau jasa. Setelah menentukan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam produksi perusahaan, maka akan dengan mudah menentukan harga selanjutnya. Perusahaan dapat mempertimbangkan laba yang ingin didapatkan dari setiap penjualan produk atau jasa. Untuk soal nomor yang kelima yaitu apa yang dimaksudkan dengan promosi, dan berikan salah satu contoh promosi. Menurut saya, promosi adalah upaya untuk menginformasikan, menyebarluaskan, dan menawarkan dan mengajak seseorang untuk menjadi pelanggan produk dari sebuah brand. Dan promosi itu juga sangat berguna bagi perusahaan, yaitu untuk dikenal oleh masyarakat luas. Salah satu contoh dari promosi adalah diskon. Diskon ini merupakan contoh dari sebuah promosi yang dilakukan
untuk menjaga relasi bisnis tetap terhubung dengan baik. Diskon pun bisa menarik calon konsumen baru. Untuk soal nomor yang ke-6 yaitu sebut dan jelaskan manfaat dalam relationship marketing. Menurut saya ada 3 manfaat dalam relationship marketing. Untuk yang pertama yaitu manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis yaitu pendekatan pertama untuk membangun suatu hubungan nilai dengan pelanggan untuk menambah manfaat keuangan atau ekonomis. Dan manfaat ekonomis dapat berupa penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pengguna atau potongan-potongan khusus. Untuk yang kedua yaitu manfaat sosial. Manfaat sosial yaitu pendekatan dengan menambah manfaat ekonomis dapat membangun preferensi konsumen. Hal ini dapat ditiru oleh para pesaing suatu badan usaha dengan lainnya yang hampir sama dengan pendekatannya, sehingga badan usaha harus berusaha meningkatkan hubungan sosial mereka dengan memberikan perhatian para pelanggan dengan mempelajari kebutuhan atau keinginan pelanggan secara individual. Untuk yang terakhir yaitu status. Status adalah pendekatan untuk membangun yang kuat dengan pelanggan untuk menambah status bahwa badan usaha memberikan pendekatan atau program yang untuk struktur yang dapat menarik minat konsumen supaya terlibat menjadi kartu keanggotaan. Untuk soal nomor yang ke-7 yaitu sebut dan jelaskan 3 strategi generik untuk mencapai keunggulan persaingan. Di sini ada 3 strategi generik untuk mencapai keunggulan persaingan. Untuk poin yang pertama yaitu operasional excellence, yaitu perusahaan yang unggul dalam membuat barang. Untuk poin yang kedua yaitu customer intimacy, yaitu perusahaan yang harus mampu membina hubungan antara intim dengan pelanggan. Untuk yang terakhir yaitu product leadership, yaitu menjadi pemimpin produk di antara produk lain. Baik, mungkin itu saja video presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, atas nama Julius Lantus saya mohon minta maaf. Sekian dan terima kasih.